Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, dan yang terhormat Ibu Risa Firkosita STM, PhD, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, saya Devine Kafitria, mahasiswa dari program studi S1 Manajemen, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Penyematan Iklan yang Memengaruhi Niat Pembelian dalam Short Form Video TikTok di Indonesia. Di dunia digital saat ini, istilah internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di semua kalangan usia. Berdasarkan laporan yang dapat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221 juta sekian jiwa dari total populasi penduduk Indonesia tahun 2023. Maka, tingkat penetrasi internet di Indonesia tahun 2024 yaitu sebesar 79,5%, lebih tinggi 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, APJI mengungkapkan bahwa tren penetrasi internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018. Berdasarkan Profil Internet Indonesia 2022 yang dirilis oleh APJI pada bulan Juni 2022, mengungkapkan bahwa perangkat handphone atau tablet paling banyak digunakan untuk mengakses internet, yaitu sebesar 89,03%. Konten yang paling banyak diakses oleh warga Indonesia adalah media sosial sebesar 89,15%. Hal ini sejalan dengan laporan biaya sosial pada laman databox.katadata.co.id per Januari 2024 yang mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi peringkat ke-9 di dunia dengan pengguna media sosial terbanyak. Perkembangan media sosial yang pesat tersebut menjadi awal mula munculnya social commerce yang begitu meningkat tajam, sehingga social commerce menjadi salah satu strategi di dunia pemasaran saat ini. Dilansir dari laman Glintz, PR Newswire dapat rilis berita pada tahun 2022 bahwa secara global nilai social commerce diproyeksikan dapat meningkat 604 miliar US dollar sampai tahun 2027. Dalam laporan The Social Commerce Landscape in Indonesia yang dirilis oleh Populix tahun 2022, sebesar 86% masyarakat Indonesia pernah berbelanja melalui platform media sosial, salah satunya ada TikTok Shop, sebagai platform yang paling sering digunakan, yaitu sebesar 45%. Berdasarkan data We Are Social dalam laman databox.katadata.id tahun 2023, Indonesia menjadi negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada Oktober 2023, yaitu sebesar 106,52 juta, dan angka pengguna TikTok terus meningkat. Menurut ByteDance dalam laman slice.id tahun 2024, perusahaan yang mengoperasikan TikTok mengumumkan jika TikTok advertising telah menjangkau 45,5% orang dewasa dari total populasi Indonesia. Jika dibatasi pada pengguna internet saja, persentasenya mencapai 68,5%. Dengan begitu, peran TikTok dalam pemasaran digital di Indonesia pun menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini. TikTok memiliki potensi besar untuk menghasilkan penjualan yang besar bagi perusahaan. Menurut Xi Chengyin et al. 2024, atribut video dan mekanisme rekomendasi pada platform SFB telah terbukti secara empiris memengaruhi perilaku konsumen online. Dengan adanya algoritma dan penyematan iklan di dalam video menjadi salah satu cara untuk mengurangi penolakan terhadap iklan yang defensif. Namun penyematan iklan dalam SFV yang dapat memengaruhi niat pembelian pengguna TikTok di Indonesia belum sepenuhnya dipahami, karena strategi tersebut merupakan tergolong isu baru dan belum banyak penelitian yang mengkaji. Selain itu, penelitian tentang bagaimana penyematan iklan memengaruhi niat pembelian dalam SFV baru dilakukan di Tiongkok, Cina oleh Xi Chengyin et al. 2024 pada aplikasi Douyin yang merupakan aplikasi pengganti TikTok di Cina, sehingga belum ada yang mengkaji penelitian tersebut pada aplikasi TikTok di Indonesia. Dari situ terdapat 8 pertanyaan penelitian sebagai berikut ini. Dan berikut tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Terdapat 8 poin tujuan yang menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Xi Chengyin et al. 2024 di Cina pada aplikasi Douyin. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana penyematan iklan dalam SFV memengaruhi niat beli konsumen pada social commerce, aplikasi lokal Douyin sebagai objek penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah desire to postpone closer atau DPC, niat beli, relevansi produk, interaksi sosial, hiburan, visibilitas produk, dan rekomendasi, sehingga variabel lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini. Target responden pada penelitian ini yakni pengguna TikTok berkewarganegaraan Indonesia dan berusia di atas 17 tahun yang pernah melakukan pembelian di social commerce TikTok minimal 6 bulan terakhir. Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama, short form video atau SFV. Menurut Berta et al. 2023 dan Kelper et al. 2021, platform SFV adalah platform berupa video berdurasi pendek yang menawarkan peluang sangat besar bagi perusahaan untuk menghubungkan merek mereka dengan orang-orang yang menjadi tujuan pemasaran.
Dengan semakin akannya perhatian masyarakat tentang keingintahuan suatu produk, maka banyak platform yang mulai eksplor di model bisnis baru ini dengan menyematkan iklan berupa SFI. Untuk menarik perhatian masyarakat guna menumbuhkan daya beli terhadap produk atau jasa yang dipromosikan. Platform SFI ini sering dijumpai di social commerce maupun e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kedua adalah iklan. Menurut Ciptono 2005, iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang berisi informasi keunggulan atau keuntungan suatu produk. Semuanya itu disusun sedemikian rupa agar timbul rasa menyenangkan sehingga membuat orang berubah pikiran dan memutuskan untuk membelinya. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 2007, iklan merupakan segala bentuk presentasi bersifat non-pribadi dan promosi, baik itu gagasan, barang maupun jasa oleh sponsor tertentu yang dibayar. Ketiga, desire to push one closer atau DPC, yang diartikan sebagai keinginan untuk menunda penutupan. Nah, ketika iklan memiliki DPC yang tinggi, pengguna cenderung memiliki pendekatan secara perlahan dan memiliki pikiran yang lebih terbuka, di mana hanya fokus pada pemrosesan informasi yang mengharuskan pengguna bersedia untuk mempelajari suatu produk lebih lanjut sebelum memberikan penilaian. Keempat, relevansi produk. Relevansi produk adalah faktor yang mengacu pada sejauh mana produk yang diiklankan mengandung unsur yang bermakna, bermanfaat, sesuai atau berharga bagi para audiens. Relevansi produk mewakili persepsi individu tentang utilitas atau kegunaan iklan yang ditargetkan dari keyakinan kognitif, afektif, maupun perilaku. Relevansi juga mendorong individu guna menguraikan pesan dari iklan yang ditampilkan hingga berdampak meningkatkan efek persuasi untuk membeli produk atau jasa tersebut. Kelima, kemampuan sosial dan teknis. Sistem sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa teknologi, sementara perubahan pada sistem teknologi pasti menyebabkan perubahan pada sistem sosial. Oleh karena itu, kemampuan sosial dan teknologi seperti interaksi sosial, hiburan, visibilitas produk, dan rekomendasi dalam platform SFI dapat meningkatkan niat beli konsumen dengan mempengaruhi DPC dan relevansi produk. Keenam, niat beli. Menurut Women dan Minor 2002, niat membeli merupakan keinginan konsumen untuk berperilaku dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memiliki, membuang, dan menggunakan barang ataupun jasa. Sehingga niat beli adalah suatu keinginan bagi individu terhadap pemenuhan suatu barang yang disertai dengan perasaan senang atau suka, sehingga menimbulkan keinginan dan kemudian timbul perasaan yang mengakinkan individu bahwa barang tersebut memiliki manfaat dan kemudian ingin memilikinya dengan cara membeli. Berdasarkan studi literatur, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa yang pertama, DPC berpengaruh secara positif signifikan terhadap niat beli konsumen pada aplikasi TikTok di Indonesia. Kedua, relevansi produk berpengaruh secara positif signifikan terhadap DPC. Ketiga, relevansi produk berpengaruh secara positif signifikan terhadap niat beli konsumen pada aplikasi TikTok di Indonesia. Keempat, keterjangkauan interaksi sosial dari aplikasi TikTok berpengaruh secara positif signifikan terhadap DPC. Kelima, keterjangkauan hiburan dari aplikasi TikTok berpengaruh secara positif signifikan terhadap DPC. Keenam, keterjangkauan visibilitas produk dari aplikasi TikTok berpengaruh secara positif signifikan terhadap DPC. Ketujuh, keterjangkauan rekomendasi dari aplikasi TikTok berpengaruh secara positif signifikan terhadap DPC. Dan terakhir, keterjangkauan rekomendasi dari aplikasi TikTok berpengaruh secara positif signifikan terhadap relevansi produk. Model penelitian ini diadopsi dari penelitian Sicheng et al. 2024. Namun meskipun begitu, peneliti berusaha memberikan kebaruan karena dalam studi penelitian terdahulu belum ditemukan hasil tentang penelitian ini pada konteks negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei dilakukan menggunakan kuesioner tipe skala Likert dengan 5 nilai skala yang berjarak dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Item-item pengukuran yang mengukur tiap variabel diadopsi dari penelitian Sicheng et al. 2024. Interaksi sosial mengukur seberapa besar hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Variabel hiburan mengukur apakah hiburan dalam aplikasi TikTok dapat menenangkan pikiran, menghibur diri, ataupun lainnya, membuat senang dan gembira. Visibilitas produk mengukur sejauh mana produk dikenal oleh konsumen potensial dan mudah ditemukan oleh mereka saat mencari produk atau layanan yang ditawarkan, seperti keberadaan produk di toko fisik atau online, kekuatan merek, ketersediaan informasi produk, kualitas gambar dan deskripsi produk, dan lain sebagainya. Rekomendasi mengukur bagaimana sistem rekomendasi TikTok atau FYP mampu memberikan informasi yang berguna secara personal. DPC mengukur sejauh mana pengguna TikTok menunda penutupan secara defensif akan iklan produk yang disematkan pada SFI atau konten TikTok. Prevalensi produk mengukur sejauh mana produk yang diiklankan mengandung unsur-unsur yang bermakna, bermanfaat, sesuai, atau berharga bagi para audiens. Niat beli mengukur apakah konsumen atau pengguna TikTok mempunyai keinginan untuk membeli atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang merupakan pengguna TikTok. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive judgmental sampling dengan ukuran 272 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Objek dari penelitian ini merupakan WNI, pengguna TikTok berusia di atas 17 tahun dan pernah berbelanja di TikTok minimal 6 bulan terakhir. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun dalam bentuk Google Form, lalu tautan dari kuesioner tersebut disebar melalui media sosial, TikTok, Telegram, WhatsApp,
Analisis dilakukan dengan metode Structural Equation Model berbasis Partial Least Square atau SEM-PLS. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 3.2.9. Pada metode analisis data, terdapat dua tahapan dari evaluasi model pengukuran yang digunakan, yaitu outer model atau evaluasi model luar, dan inner model atau evaluasi model dalam. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan dari tanggal 1 Juni hingga 13 Juni 2024, penelitian ini berhasil mendapatkan 272 responden yang memenuhi kriteria responden penelitian ini. Berikut persebaran demografi responden yang diperoleh. Jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 118 responden atau 57% dari total responden. Usia responden didominasi oleh responden yang berusia 18-24 tahun dengan mayoritas pendidikan diploma atau S1 sebesar 50%. Asal daerah responden didominasi dari Provinsi Yogyakarta dan diikuti Provinsi Jawa Timur dan terakhir Jawa Tengah. Mayoritas responden memiliki pendapatan per bulan dengan rentang 2.500.000 sampai 4.900.000 sekian. Kemudian frekuensi penggunaan TikTok per hari paling banyak 4 sampai 7 jam per hari, dan mayoritas responden belanja di TikTok kurang lebih 3 bulan sekali atau kadang-kadang. Pada evaluasi model luar, nilai loading faktor untuk semua item berada di 0,8 dan 0,9, yang berarti bahwa semua item reliable untuk melakukan pengukuran. Kemudian pada uji reliabilitas menunjukkan nilai composite reliability lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan nilai konstruk memenuhi kriteria reliable. Adapun untuk pengujian validitas terlihat bahwa semua nilai AVE variabel berada di atas 0,5 dan nilai crossloading lebih besar dari variabel lainnya sehingga disimpulkan bahwa variabel laten memiliki nilai diskriminan validity yang baik. Penelitian ini juga menampilkan statistik deskriptif untuk menggambarkan persebaran datanya secara umum sebagai berikut. Pada evaluasi model dalam, penelitian ini menitikberatkan pada pengujian hipotesis melalui metode bootstrapping karena lebih berfokus pada pengujian hubungan antar variabelnya dan untuk meminimalisasi masalah ketidaknormalan data penelitian. Dari hasil pengujian hipotesis, terlihat bahwa 6 hipotesis memiliki nilai positif dan 2 hipotesis memiliki nilai negatif, yang artinya hanya 6 hipotesis yang terdukung secara signifikan. Hipotesis yang tidak terdukung adalah hipotesis 4 dan hipotesis 5. Pada hipotesis 4, interaksi sosial tidak memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap DPC. Hal ini sejalan dengan Zafira 2018 yang mengatakan bahwa banyak dari generasi Z sekarang yang mempunyai sikap asosial, di mana mereka kurang termotivasi untuk terlibat interaksi dengan individu atau kelompok individu lainnya, khususnya dalam transaksi pemasaran. Kemudian pada hipotesis 5, keterjangkauan hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap DPC. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rambat 2013 yang menyatakan bahwa konsumen lebih memperhatikan tangibles atau bukti nyata daripada hiburan. Berdasarkan hasil dan analisis yang sudah dibahas sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut. Berdasarkan penemuan empiris dari penelitian ini, terdapat 3 implikasi praktis utama bagi pemasar atau pelaku bisnis. Pertama, dalam penyematan iklan, sebaiknya pemasar atau pelaku bisnis memperhatikan informasi iklan yang relevan, persuasi iklan, dan nilai tambah dalam iklan sebelum disajikan kepada konsumen. Kedua, dalam memengaruhi niat pembelian konsumen, sebaiknya pemasar atau pelaku bisnis memperhatikan informasi produk atau jasa, ketertarikan, dan pertimbangan yang akan diambil oleh konsumen. Ketiga, penelitian di bidang pemasaran dapat bereksperimen dan mengeksplorasi penyematan iklan untuk memengaruhi niat pembelian. Selain itu, secara teoritis, penelitian ini mendukung teori DPC dan perilaku konsumen bahwa DPC dapat dipengaruhi oleh niat beli, relevansi produk, visibilitas produk, dan rekomendasi produk. Penelitian ini juga mendukung teori perilaku konsumen dalam niat pembelian, bahwa niat beli konsumen dipengaruhi oleh DPC dan relevansi produk. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah: pertama, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner daring berupa Google Form, sehingga memungkinkan data yang didapatkan berasal dari responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dan terlibat aktif pada layanan TikTok. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian karena menyebabkan hasil yang didapat mungkin mengabaikan persepsi dan niat pengguna yang kurang aktif dan tidak terlibat. Kedua, demografi responden pada penelitian ini kurang merata dari asal daerah dan rentang usia, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian karena setiap daerah atau provinsi dan kelompok usia memiliki sikap yang berbeda terhadap sesuatu karena latar belakang budaya, pola pikir, wawasan, dan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang harus mendapatkan responden yang lebih bervariasi berdasarkan demografi, khususnya asal provinsi dan kelompok usia, sehingga penelitian dapat lebih akurat menggambarkan pengaruh penyematan iklan dalam SFI terhadap niat beli konsumen TikTok di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain untuk mendeskripsikan penyematan iklan dalam SFI yang memengaruhi niat pembelian konsumen di TikTok dengan lebih baik dan komprehensif. Variabel-variabel seperti product quality, service quality, price, promotion, dan lain sebagainya memberikan gambaran lebih detail terkait apa saja yang dapat membuat penyematan iklan dalam SFI lebih memengaruhi niat pembelian konsumen TikTok di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.